Shalom teman-teman. Pernah nggak sih kalian bertanya, mengapa dalam sakramen baptis menggunakan air? Apakah baptis hanya sekedar upacara keagamaan atau memiliki makna yang lebih dalam? Nah, jadi dalam video ini kita akan bersama-sama mengenal sakramen baptis sebagai awal perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita belajar bagaimana melalui baptisan kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Oke teman-teman, coba kita bayangkan, jika teman-teman punya pakaian, lalu pakaian itu terkena lumpur yang sangat kotor, teman-teman. Hal apa yang akan teman-teman lakukan pertama kali? Nah, pasti teman-teman akan mencucinya dengan air. Mengapa? Karena air memiliki kemampuan untuk membersihkan. Selain itu, air juga sangat penting bagi kehidupan kita. Kita minum juga dari air, kita masak menggunakan air, mandi menggunakan air, dan masih banyak hal-hal yang kita itu menggunakan air. Karena itu, Allah menggunakan air sebagai tanda yang sederhana namun sangat bermakna. Dalam sakramen baptis, air menjadi lambang pembersihan dosa dan sumber kehidupan baru dalam Kristus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Apa sih arti ayat ini? Kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptizein, yang berarti dicelupkan atau ditenggelamkan. Masuk ke dalam air melambangkan manusia lama yang penuh dosa ikut mati dan dikuburkan bersama Kristus. Sedangkan keluar dari air melambangkan kebangkitan bersama Kristus menuju kehidupan yang baru. Dengan kata lain, melalui baptisan tidak hanya dibersihkan, tetapi juga diperbaharui. Kita menerima hidup baru sebagai murid-murid Yesus. Menurut Katekismus Gereja Katolik, sakramen baptis adalah pintu gerbang seluruh kehidupan Kristiani. Melalui baptisan, kita menerima beberapa rahmat penting. Yang pertama, pengampunan dosa. Baptisan menghapus dosa asal dan dosa-dosa yang dilakukan sebelum baptis. Yang kedua, menjadi ciptaan baru. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menerima kehidupan ilahi. Yang ketiga, menjadi anggota gereja. Kita dipersatukan dengan rahmat Allah sebagai tubuh Kristus. Yang keempat, menerima materai rohani yang kekal. Tanda ini tidak dapat dihapuskan dan menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus untuk selamanya. Inilah sebabnya mengapa baptisan hanya diterima satu kali dalam hidup. Lalu, ada 4 simbol utama baptis. Yang pertama, air. Air melambangkan pembersihan dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Yang kedua, minyak krisma. Minyak melambangkan pengurapan Roh Kudus yang menguatkan kita dalam tugas perutusan sebagai murid Yesus. Yang ketiga, kain putih. Kain putih melambangkan kesucian dan kehidupan baru. Kita diajak mengenangkan Kristus dalam seluruh hidup kita. Yang keempat,
lilin yang menyala melambangkan Kristus sang terang dunia. Kita dipanggil untuk membawa terang kasih Kristus kepada sesama. Sebagai orang yang telah dibaptis, kita menerima 3 tugas Kristus, yaitu sebagai imam, kita dipanggil untuk berdoa dan menguduskan hidup. Sebagai nabi, kita dipanggil untuk mewartakan Injil melalui perkataan dan tindakan. Yang ketiga, sebagai raja, kita dipanggil untuk melayani sesama dengan rendah hati dan penuh kasih. Nah, jadi teman-teman, baptisan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan iman kita. Mari kita hidup sebagai anak Allah yang membawa terang Kristus di tengah dunia. Terima kasih sudah menonton. Semoga lewat video ini iman kita semakin diteguhkan dan kita juga semakin memaknai arti dari baptisan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salve.